Dari kejauhan ia melihat ke arah rumah yang terbakar. Ini adalah kejahatan pertama yang pernah dilakukannya. Terlihat matanya yang berapi-api, ia mengartikan kini ia dipenuhi oleh ambisi dan akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Adetin huzuru yok. Di ruangan raja, raja membahas tentang putrinya. Ia mengatakan pada Hurrem kalau ia melihat dari mata putrinya tampak tidak bahagia. Dia dalam kesedihan yang mendalam. Sesuatu telah hilang dari putriku. Kızımın hayatında bir şeyler eksik. Hurrem kemudian menjawab, tidak seorang pun yang hidup di surga. Itu hanya tempat yang dijanjikan. Semua orang hidup dengan janji dan doa ini. Semua orang kecuali diriku. Orası hep vaat edilen yer. Zira yeryüzünde benim cennetim. Karena surgaku adalah dirimu. Raja lalu menatap Hurrem dan berkata, jika aku surgamu, seharusnya kamu tahu siapa dirimu bagiku. Cennetinimde. Sen benim neyim? Hurrem pun menjawab, aku tahu kalau aku adalah surgamu. Raja pun menatap tajam ke arah Hurrem. Ben de senin cennetinim. Bazı vakitler cehennem. Hingga Hurrem menunduk dan menjawab lagi, tapi terkadang aku menjadi nerakamu juga. Aku tahu terkadang aku melukaimu dan membuatmu bersedih, tapi setiap orang punya sifatnya masing-masing, dan aku memang seperti ini. Bazen seni kırıyorum, üzüyorlar. Bu da benim. Beni bu yüzden sevmiştin. Itulah sebabnya kamu mencintaiku bertahun-tahun yang lalu, dan jika aku berhenti menjadi diriku sendiri, maka cinta kita akan mati. Aku tidak akan menjadi Hurrem, dan kamu tidak akan menjadi Sulaiman. Geçseydim aşkımız ölürdü. Ne de sen Süleyman. Rahat bırak kendini. Evet, işte. Di Kütahya, Bayezid sedang membantu Hurricyan untuk belajar melukis. Dengan sabar dia memberikan bantuan kepada Hurricyan. Ocak. Hiç kolay. Gel. Kemudian seorang penjaga masuk dan memberitahukan jika ada utusan Pangeran Mustafa yang datang. Bayezid pun segera meninggalkan Hurricyan. Şehzadem, Amasya'dan Şehzade Mustafa... Hurricyan langsung merasa tegang akan apa yang terjadi. Hatinya merasa was-was dan tidak tenang. Şehzade Hazretleri, Şehzade Mustafa'nın emriyle geldim. Ternyata utusan Mustafa itu adalah Yavuz. Kemudian Yavuz memberikan surat Mustafa kepadanya. Hünkârımız Mihri Nisa ile olan gizli. Bayezid langsung membaca surat itu yang berbunyi bahwa Raja telah mengetahui segala sesuatu tentang pernikahan rahasia bersama Mirunisa melalui surat yang dikirim dari Kütahya. Gizli nikahımı Kütahya'dan gelen bir mektup. Kamu tidak pantas berada di belakangku saat kamu bertingkah seperti orang kepercayaanku. Kamu telah benar-benar membuatku bersedih, Bayezid. Sangat memalukan. Sürükledin Bayezid. Ne acı. Aku mendapatkan pukulan yang paling menyakitkan dari orang terdekatku. Kamu telah memberiku pelajaran yang penting, adikku. İnsan en büyük darbeleri en yakınlarında. Bana büyük bir ders verdin. Bayezid membaca surat itu dengan kekecewaan dan kemarahan yang tergambar dari wajahnya. Kardeşim. Şehzadem, Ne yaptın sen Lala? Bayezid kemudian berlari ke ruangan Mustafa Lala dan murka. Ia meminta penjelasan kepada Mustafa Lala atas surat yang dikirim kepada raja yang menyampaikan pernikahan Mustafa.
apakah kamu yang menulis surat itu? Mustafa abimin gizlice evlendiğini anlatan bir mektup gitmiş. Ben habersiz kuş uçmaz Lala. Mustafa Lala pun terdiam hingga Bayezid membentaknya untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Cevap verme lan! Doğrudur şehzadem. Ben yaptım. Mustafa Lala kemudian mengaku bahwa dialah yang telah menulis surat itu, tapi semua informasi itu berasal dari Hurrician Sultan. Bayezid tertawa sinis dengan ucapan Mustafa Lala yang menurutnya mengada-ada. Aradığınız kişi Huri Cihan Sultanımız. Ne diyorsun sen be adam? Mustafa Lala kembali berkata, jika sewaktu dirinya berburu, perintah dari Hurrem Sultan datang untuk mengirimkan Hurrician kembali kepada Beyhan. Jika aku menolak, maka hal itu akan menjadi masalah hingga raja akan mendengarnya. Maka Hurrem Sultan akan memaksa Hurrician pergi melalui perintah raja. Hürrem Sultanımızdan bir emir geldi. Şükrü Bey yollamamı istemişler. Bayezid pun bertanya, lalu apa hubungannya dengan Hurrician? Mustafa Lala pun menjelaskan, ketika aku mengatakan perintah Hurrem Sultan pada Hurrician, dan saat itu Hurrician membuat kesepakatan dengan Hurrem Sultan dengan mengungkap rahasia Mustafa sehingga ia dibiarkan tinggal di Kutahya. Kalması karşılığında Yalan. Vurcan'a iftira atıyorsun. Mustafa abimi sever. Bayezid tidak percaya dengan kata-kata Lala dan mengatakan kalau Hurrician tidak mungkin melakukannya karena Hurrician sangat mencintai kakakku. Ver o. Yapmaz böyle bir şey. Lala pun menjawab, tapi Hurrician lebih mencintaimu. fakat sizi daha çok seviyorlar şehzadem. Wajah Bayezid terlihat kecewa. Nasıl olmuş? Bayezid pun masuk ke ruangannya dengan marah. Hurrician memperlihatkannya hasil lukisannya. Bayezid yang sedang emosi kemudian memegang piring itu dan melemparkannya sehingga membuat Hurrician kaget. Bu kez daha iyi değil mi? Mustafa abime. Bayezid bertanya, apakah dia adalah orang yang telah mengkhianati kakaknya Mustafa? Hurrician berpura-pura mengatakan ia tidak mengerti dengan ucapan Bayezid. Bayezid pun mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya, kalau kamu telah membuat perjanjian dengan ibuku agar bisa tinggal di sini. Validemle burada kalabilmek için gizli bir anlaşma yapmışsın. Hurrician pun mengakuinya kalau ia merasa putus asa. Hal itu aku lakukan karena aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, Bayezid. Tuhanlah saksiku, aku tidak punya kekuatan berpisah darimu. Senden bir kez ayrılmıştım. Ve Allah şahit, biz daha ayrılmaya gücüm yok. O ayrılık nasıl bitti Hurrician? Bayezid pun sangat kecewa. Ia membentak Hurrician. Ia berkata, jika Pangeran Mustafa adalah orang yang telah menyatukan mereka, dia meminta Hurrician mengingat saat di mana mereka tidak bisa saling bertemu. Mustafa abim o seni getirdi. Sarayına. Kemudian ada Mustafa yang membantu mimpi keduanya. Apakah begini caramu membalasnya? Karşılığı bu mu olacaktı? Hurrician pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia rela dibakar di neraka demi dirinya. Senin için cehennemde yanmıyorum. Bayezid kemudian berkata, tidak ada alasan untuk pengkhianatan ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Hiçbir mazeret. Bu ihaneti. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Kemudian Bayezid meninggalkannya sendirian. Hurrician menangisi kepergian Bayezid. Bayezid! Jadi sekarang kita tahu kalau isi surat yang dikirim sebelumnya itu memang tidak diketahui oleh Bayezid. Hanya Lala dan Hurrician yang mengetahuinya. Semua itu dilakukan Hurrician karena memang dia sangat mencintai Bayezid. Dan ini membuktikan kalau dia memang tulus mencintai Bayezid meskipun harus mengkhianati Mustafa. Namun di sisi lain,
Hal ini juga membuktikan kalau Hurrichian egois karena mementingkan kebahagiaannya sendiri.